We will discuss about transition signal for general use. Oke, silakan itu lanjut, Man. Oke, I will off the video. Oke, ini yang many time I told you about how to use the transition signal in your sentences, in your paragraph, ya. Berapa kali saya suka sekali mengatakan bahwasanya jangan don't use only coordinating conjunction. Ya, coordinating conjunction yaitu fun boys yang sudah saya ajarkan ke kalian sebelumnya. Fun boys itu hanya for, ya kan? And, or, but, yet, so itu adalah coordinating conjunction. Nah, after I read all the paragraph, ya, commonly you only use coordinating conjunction. However, there are a lot of additional idea from transition phrase, conjunctive adverb, coordinating conjunction to subordinating conjunction, and others. Di sini, untuk introduce additional idea, kita bisa menggunakan kata yaitu transition phrase, contohnya in addition. Kemudian conjunctive adverb, furthermore, moreover, beside, also, to, ya. Kemudian coordinating conjunction-nya and, karena additional idea. Jadi penambahan statement atau penambahan ide. Kemudian yang lainnya another and additional. Ya, an additional plus noun di sini. Oke, cara kalian menambahkan itu saya yakin kalian bisa, ya. Kita akan selalu praktek. Dari kemarin saya lihat your writing is not bad, ya. It is good even though I know some we use Translate, Google Translate, but overall you have or you knew where is conjunctive adverb, where is additional idea, and so on. Oke, lanjut. Oke, nah, in the first is about additional idea. In the second one is an opposite idea. Jadi berlawanan ide. Jadi yang tadi adalah penambahan ide, memakai and, memakai in addition, ya. Furthermore, moreover. Nah, sekarang opposite idea, yaitu berlawanan idenya. Apa saja yang bisa kita gunakan ketika kita menerangkan tentang opposite idea dalam kalimat kita? Bisa pakai in the other hand, bisa pakai however, bisa pakai nevertheless, bisa pakai instead, still, nonetheless, kalau itu conjunctive adverb, coordinating conjunction-nya but, yet, ya. But sama yet itu sama artinya. Tapi juga, akan tetapi. Yet juga sama artinya akan tetapi. Kemudian subordinating conjunction, although, though, even though, whereas, while. Ini adalah opposite idea. Kemudian yang lain in spite of dan despite. Ingat, kalau kita mau pakai in spite harus pakai of. Kalau despite without of, ya. Kalau dalam kalimat kita, dalam kalimat karangan kita. Oke, untuk nanti latihannya kita akan lakukan next week, ya. Kita akan lakukan however, nevertheless, instead, dan lain sebagainya. Semua kita akan latihan. Oke, next one. Oke. Nah, to introduce a choice or alternative, kita pakai otherwise, pakai or, pakai if, pakai unless. Ya. Contoh kalau or, do you like coffee or tea? Nah, itu coordinating conjunction yang sering banget kita pakai. Tapi
Ada yang lebih baik, yaitu otherwise. Otherwise, I marry her, gitu kan? Daripada saya menikahi dia, lebih baik saya belajar. Better to study. Lebih baik saya belajar. Kemudian if, unless, ya. Nah, ini adalah kata-kata atau yang bisa kita gunakan untuk alternatif atau choices. Oke, next one. Nah, yang ini to introduce restatement or explanation. Jadi untuk memperkenalkan atau menerangkan restatement, kita terangkan kembali ya, atau explanation, atau kita mau tulis kembali statement yang di atas gitu. Maka pakainya apa? Transition phrase, in fact, indeed, that is. Contoh kalau restatement, nanti ketika kalian menulis skripsi, itu akan kita quote kata-kata dari para ahli. Contoh, Mulyono mengatakan bahwasanya pedagogi adalah bla bla bla. Kemudian bawahnya lagi, Sunyoto menyatakan bahwasanya ini pedagogi adalah ini. Maka ketika kita mau menerangkan kembali, maka kita di bawahnya in fact, ya, in fact, faktanya adalah semua keterangan di atas adalah, gitu kan. Nah, itu bisa pakai itu. In fact, indeed, that is. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya gampang karena kita sudah sering ya, mengerjakan bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris terkadang masih bingung apa yang mau kita gunakan ketika restatement or re-explain, diterangkan kembali. Oke, next one. How about to introduce an example? Ya, to introduce an example sangat gampang. Kita bisa pakai for example, for instance, ya, atau an example of, or such as. Nah, ini. What the difference between example and such as? Ayo, ada yang mau itu? Ada yang masih ingat? Saya suka ngomong tuh. What the difference between example and such as? Apa bedanya kita ketika dalam kalimat, menulis dalam kalimat, itu ada example, ada such as. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika example itu panjang. Dalam artian kata gini. Contoh gitu kan, an example, for example is I went to my office last week, ya kan? Jadi saya pergi ke kantor last week, minggu lalu, ya kan? And, nah itu banyak gitu. For example tuh banyak. Seperti kita menerangkan sesuatu, maka kita pakai for example. Tapi kalau such as, kalau kita menerangkan dalam artian contohnya hanya tunggal. Tunggal dalam artian kata, for example, I bought to the mall only for my study, such as, ya kan? Such as pen, book, novels, and beberapa keperluan gitu ya. Maka perbedaan dari example adalah sama such as adalah kalau example itu harus memakai kalimat panjang. Tapi kalau such as hanya benda-bendanya saja yang harus kita sebutkan. Ya kan? I love fruit. Some fruit such as
banana, grape, and pineapple, avocado, and tomato. Nah, itu pakai such as. Ingat ya, nggak boleh sampai lupa nih. Example sama such as nggak boleh lupa. Jadi kalau di kalimat nanti sudah bisa membedakan mana example, mana such as. Oke, next one. Oke, to introduce a conclusion or summary, kalau kita mau dalam satu paragraf kita, ini kalian sudah tahu in conclusion, ya. In conclusion kemarin sudah harus ada tanda-tanda conclusion. Apa saja kata-katanya, yaitu transition phrase-nya, in conclusion, in summary, in brief, in short, indeed. Ini yang harus kita gunakan ketika kita mau mengconclusion atau mau adanya conclusion atau summary dalam paragraf kita. Ya, in brief, in short, indeed itu boleh digunakan. Jadi jangan in conclusion saja, ya. Next. Oke, to introduce result. Untuk menerangkan result atau hasil. Biasanya kalau hasil, contoh kalau hasil itu ketika kita menulis tentang satu perjalanan yang hasilnya sangat membahagiakan gitu kan, satu perjalanan holiday yang akhirnya sangat membahagiakan kita, maka consequently boleh ya, pakai consequently, accordingly, as a result dan lain sebagainya di sini semua ya. Therefore atau consequently I'm really happy for this holiday gitu ya. Consequently, koma. Ingat, kalau transition ketika diletakkan di depan, maka kalian tidak boleh lupa dengan koma. Itu, nggak boleh lupa dengan koma. Accordingly, koma, as a result, koma, gitu ya. Kecuali so, kalau so, biasanya ada yang di akhir kalimat, atau di tengah kalimat untuk menunjukkan, tapi sebelum so, maka biasanya koma. Kalimat sebelum so itu koma. My brother is a handsome, is a diligent, ya, is a diligent person, koma. So he always pass in his exam. Maka so-nya tidak memerlukan koma. Ya. Oke, next one. Chandra ngantuk mulu, Chan. Kamu udah makan belum sih? Udah ngantuk di itu lagi. Koko sampai ketawa no, Koko. Ngantuk. Dari tadi nguap mulu kok. Kalau dekat udah, ini ada botol ini nih. Ada botol minuman nih, Chan. Biar kesedot botol minuman. Untung kita nggak kesedot kok. Chandra dari tadi nguap mulu. No, bagus dong, Monik. No. Monik di belakang siapa, Nik? Ya Allah, Nik. Serem banget, Nik. Monik ditegur ya? Oh, Monik nggak boleh Zoom ya? Bukan. Takut Monik diomelin. Sini suruh kenalan dulu, Nik. Oke. The difference between a sentence, a clause, and a phrase. Di sini lihat perbedaannya. Ketika saya nomor 1, the boy strike. Ini disebut dengan phrase. Karena hanya ada the boy, hanya ada subject and verb saja. Ya kan? Kemudian the boy strike the rock. Ini adalah clause. Karena ada subject, verb, and predicate di sini, and object. Disebut clause. Kita sudah belajar kemarin clause loh.
Ada subjek, ada verb, dan ada objek. Itu clause. Kemudian kalau sentence, complete sentence. The boy strike with a sharp word. Ya, ini disebut dengan sentence. Artinya ini sebuah kalimat. Nah, itu perbedaan antara sentence, clause, and phrase. Tuh. Oke, next one. Oke, lihat di sini. Clause contain subject and verb but incomplete thought can stand alone. Di sini disebutkan bahwasanya clause itu terdiri dari subjek dan kata kerja, tapi belum but incomplete thought, artinya adalah tidak, belum sempurna pemikirannya, tapi dia sudah bisa berdiri sendiri. Artinya ketika berbicara, dia sudah paham, pembaca sudah paham. Contoh di sini, in a matriarchy, the mother is the head of the family, and all of the children belong her clan. Di sini sebetulnya adalah the mother is the head of the family, and all the children belong her clan. Masih belum komplit sebetulnya, ya, masih belum komplit. Harus ada. Ketika kita membaca ini, harus ada keterangan lebih lanjut. Jadi kalau matriarki, ibu adalah kepala keluarga, dan seluruh anaknya adalah punyanya dia. Nah, ini masih gantung gitu. Apa yang mau disampaikan sebetulnya? Dan ini masih membutuhkan kalimat lain untuk lebih menguatkan hal tersebut. Kalau saya menilai dengan kalimat nomor 1, maka saya beranggapan bahwasanya ini adalah salah satu culture di Indonesia. Nah, ini harusnya ditambahkan, ya, supaya orang lain mengerti dan memahami bahwasanya tidak semua matriarki itu, bahwasanya di Indonesia tidak semua matriarki. Suku-suku di Indonesia tidak semua berpegangan atau berpedoman pada matriarki. Oke, yang kedua, although the company sale increase last year, is net profit decline. Nah, ini juga masih membutuhkan kalimat lain, ya. Walaupun penjualan perusahaan meningkat tahun yang lalu, tapi tidak mendapatkan keuntungan. Kok bisa gitu ya? Meningkat tahun lalu, tapi keuntungan didapat. Maka dibutuhkan keterangan yang lain di sini. Oke. Next, Man. Chandra bingung, Man. Chandra pusing, apa lagi itu? Ini. Aduh, semoga bahasa Inggris nih kelar gitu gue ya. Duh, bikin pusing aja nih bahasa Inggris kagak kelar-kelar gitu kayaknya. Saya tahu lah apa yang kalian rasakan. Tapi saya suka kalau itu ya, membuat kalian bingung tuh saya suka. Kok Miss tahu sih hati saya, Miss? Lah, gak usah diomong ya udah tahu. Dulu Yuli bahasa Arab kali. Saya itu cenayang kali. Sekarang, a phrase is collection of word without a subject or verb or incomplete thought. Hampir sama sebetulnya, cuma ini lebih parah lagi dari clause. Ya. Kalau ini tanpa subjek. Kalau prepositional phrase-nya, contoh di sini. To grandmother's house. To grandmother's house. Ini sama sekali tidak incomplete banget. Jadi kita tidak mengerti ya apa yang dimaksud dengan tulisan ini. Kita taunya to grandmother's house, pergi ke rumah nenek. Mau ngapain ke rumah nenek gitu kan, tidak ada alasan apapun. Maka disebut phrase di sini.
Kemudian kalau infinitive phrase, ini masih mending. To help the poor people of the world is a noble goal. Jadi masih kita mengerti. Tapi masih perlu penambahan kalimat lagi. Kemudian participial phrase, beating my nails, I waited anxiously. Nah ini nih Chandra kayaknya nih gigitin kuku gitu kan. Nah kalau nunggu itu kan kalau nunggu bete kan suka gigitin kuku gitu rata-rata. Nah ini maksudnya participial phrase. Kalau gerund phrase, mana gerundnya? I saw the running of the balls. Saw the running. Running-nya itu adalah gerund phrase. Ya, running of the balls. Dan ini sebetulnya kata-kata phrase ini, baik itu infinitive, participial, and gerund, ini hanya posisi saja. Ya, posisi kedudukan kalimat di dalam kalimat. Maksudnya gerund phrase-nya berarti running, kemudian participial phrase-nya berarti I waited, gitu kan, anxiously. Nah, di situ. Kemudian infinitive phrase-nya adalah to help. To help ini adalah infinitive phrase, kedudukannya sebagai subjek. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Langsung aja kalau nanti di kalimat aja. Nah, ini preposition. Banyak banget kalian suka, saya yakin kalian juga masih bertanya-tanya, preposition itu apa aja sih gitu. Padahal banyak banget preposition dalam bahasa Inggris. Jadi ini adalah kata-kata preposition yang bisa kita gunakan dalam kalimat ya. About, above, kemudian within, without, to, of, at, up. Ini semua preposition. For, from, ini adalah preposition, kata-kata preposition. Concerning, but, beyond, itu adalah preposition, masuk ke preposition. Walaupun ada beberapa yang masuk ke dalam coordinating conjunction. Oke, lanjut. Ini bisa nanti kalian baca. Oke, good. This one. Saya ingin coba instruksinya dulu dilihat. Pick out the adjective prepositional phrases. Kalian pakai adjective prepositional phrases. Saya yakin kalian juga masih bingung. Apa sih adjective prepositional phrases? Ayo, padahal udah belajar loh. Udah belajar semester lalu, semester 2. Ada yang mau nyoba nomor 1, gimana caranya membubuhkan atau meletakkan adjective prepositional dalam kalimat nomor 1? Atau disebut dengan adjective phrase di kalimat nomor 1. The book on the table in the English classroom is Barbara's book. Itu gimana caranya? Kasih the adjective prepositional phrases in the sentence and tell what they modify. Coba Koko, nomor 1 Kok. Kira-kira apa Kok? Mau coba nggak Kok? Lupa ini. Oke. Saya yakin karena banyak yang harus dipikirkan ya, bukan cuma bahasa Inggris. Chandra ngangguk-ngangguk. Bukan cuma bahasa Inggris belajarnya karena banyak pelajaran yang masuk, jadi lama-lama nih bahasa Inggris sudah meluber nih keluar gitu kan. Udah keluar lagi nih bahasa Inggris, padahal semester 2 loh. Oke, saya kasih clue. The book which on the table in the English classroom is Barbara's book. Ada yang masih ingat? Oke, adjective. Oke, adjective kita pakai adjective dalam artian kata adalah which, who, where, ya kan? Whom, that. Kalau who, that itu kalau who itu untuk orang,
which, who itu untuk orang, dan that juga bisa untuk orang, bisa thing, bisa benda. Which itu untuk benda. Nah, itu. Kemudian where untuk tempat, untuk time, gitu kan. And place. Itu semester 2 udah diajarkan. Nomor 2, kira-kira siapa yang mau coba? The girl in the neighboring house. Oke, ayo. The girl how in the neighboring house plays the flute every night. Oke, the girl who, ya kan, in the neighboring house plays the flute every night. Number 3, large blocks. Berarti pakainya apa? Bisa pakai that, bisa pakai Which. Large blocks that of the hardest granite form the walls of the new building. Ya, the roads pakainya Where? Oke, pakai where. The roads were of ancient Rome connected the cities of the empire. Number 5. Yang mana? Letakinnya di mana? Diletakkannya di mana? Nomor 5. Oh, I know. I know. That man kayak. That man. I know that man who in the gray suit and the sweet shoes. Suede itu adalah merek sepatu yang terkenal zaman dulu gitu. Ya. Gitu caranya. Kita taruh adjective ya, adjective prepositional phrases-nya di sini, diletakkannya di mana kita harus tahu itu. Oke. Oke, kayaknya sudah selesai, Man. Coba di stop sharing. Oke, kenapa Chandra yang di depan? Chandra jelek. Kalau tampilannya seperti itu, bisa di bagian view itu diubah. Bagian ujung gitu. atas. View bagian atas. Diganti jadi galeri. Jadi nampaknya tampilannya jadi satu-satu semua. Oh, oke. Gitu. Tadi di laptop saya Chandra yang itu. Gede banget. Tampilannya itu, Miss. Iya, tampilannya. Betul. Pengaturan tampilannya maksudnya biar semuanya dapat. Iya. Oke. Saya sekarang gini, sistemnya saya akan absen. Saya akan lihat absen dulu ya. Kok nggak mau sih? Saya lihat absen kok nggak bisa sih? Iya, Miss, saya lupa absen. Bukan ini di absen UIJ maksudnya saya ininya kenapa nggak tahu, nggak ngerti nih, ngambek kali. Sinyal Miss kali. Iya kali ya. Goy. Masa sinyal saya? Karena tadi udah kebuka lama tuh saya cuekin, nggak diapa-apain. Mungkin dia marah kali. Di refresh, Miss. Iya. Di refresh dulu, Miss. Makanya ini nggak, saya keluar dulu. Oke, kalau begitu kita absen dulu input present. Ya. Absen di ke-8 ya, Miss? Ya, ke-8 enggak. Di sini saya absen ini juga sih, nggak apa-apa. Kalau di sana enggak itu. Nahrul hadir enggak, Nahrul? Nahrul siapa? Nahrul. Iya nih, Nahrul itu nggak pernah hadir, saya lihat. Dia cuma nama doang. Ya, biasanya kalau hadir, saya kenal. Hadir, Miss. Biasa, kayaknya saya ini dah. Lupa ngirim ke dia linknya dah. Oh, ya udahlah. Imron hadir nggak? Imron juga nggak dikasih. Ada, Miss. Itu hadir, Miss. Di absen hadir, Miss. Hadir, Miss. Iya. Kamu kan cuma itu doang, ngulang kan? Iya, benar sekali. Ya udah, Imron keluar aja nggak apa-apa. Kamu ada mata kuliah lain kan? Iya, Pak. Ya udah, keluar nggak apa-apa, Imron. Mohon izin, makasih ya, Miss ya.
Noratun Nazifa. Nor, nggak ada ya, nggak hadir, nggak ada. Sofyan, Ahmad Sofyan. Stop. Stop. Biasanya dia Sofyan. nongol dia biasanya, Miss. Orangnya ada, tapi kayaknya dia lagi makan. Apa beli ke warteg? Sofyan. Oi, Stop. Sop-sopan. Sofyan, Ahmad Sofyan. Kamu tuh nggak jawab, lihat deh. Halo. Jangan-jangan dia sinyalnya lagi. Orangnya ada. Pabrik ini. Oh gitu. Salman ada. Agung, Agung hadir nggak? Lagi di jalan dia, Miss. Oh, Agung di jalan. Ya udah. Agung ada sih. Kempo ada. Wati ada. Wati tadi ada Wat. Kemana Wati? Jujur masih di jalan, Miss. Oh iya. Ya udah Gung. Lanjut Gung. Pakai masker, Bung. Hati-hati ya. Oke Gung, hati-hati. Ya, Udah Miss. kamu kameranya, ntar kamu ini lagi. Nggak fokus. Salsabil. Oh ada nih Salsabila. Pas pulang kali ya. Bila kamu Di di sisiku. Itu Mas Chandra. Siti Fatimah. Mana Siti Fatimah? Nah, oke. Ada hadir. Terus siapa lagi? Nur Aini. Nur Aini. Ada ya? Reza, Ja. Tadi lihat Reza deh. Oh itu. Oke. Makanya tadi lihat Reza. Fitriani. Ada Fitri ya? Mana Fitri? Oh ada, hadir. Miss hadir. Oke. Ayu Widya. Ayu Widya. Kalian itu namanya ini ya. Ayu belum ada nih Ayu. Namanya jangan pakai nama singkatan ya. Hadir, Miss. Oh, Ayu ada hadir. Enggak, jangan pakai singkatan. Jadi ada semester 1 itu namanya Abidwi gitu kan. Abidwi. Terus tahu-tahu dia disingkat udah gitu ininya bukan foto dia, foto anime gitu. Terus ininya Kui. ya. Cuma tulisan di sininya, ya kan? Saya bingung dong. Abidwi mana gitu? Saya itu bukan, itu Kui saya bilang gitu. Ganti nggak? Saya suruh ganti namanya pakai nama asli. Nggak boleh saya gituin. Terus siapa lagi gitu? Pakai Zoom-nya, pakai emailnya kakaknya. Ternyata yang pakai adiknya cowok. Saya absen kan. Saya bilang coba kamu jawab Siti apa gitu. Itu kakak saya, katanya. Saya jadi malu. Itu kakak saya. Lah, kamunya cowok. Iya, astagfirullahaladzim. Saya bilang, anak semester baru, saya bilang ada aja bikin emosi jiwa. Oke. Ajeng hadir tadi. Budi Chandra Hadir. Yuk. Koko hadir. Irsal Sabila. Irsal mana? Enggak loh, enggak hadir loh Irsal. Irsal enggak ada. Irsal enggak ada, berarti enggak hadir. Hari ini dia. Ada kabar enggak, Man? Irsal? Belum ada info, Miss. Maaf. Belum. Adi Nur Rahman? Adi juga belum nih. Wah, Adi kemana nih Adi? Di kafe jangan-jangan, ya? Aduh, Adi kemana nih Adi nih? Nggak ada kabar Adi. Jangan-jangan pulang kampung Adi. Monik ada. Mungkin yang lain ada info di lain, teman. Iya. Renisa, Nisa. Miss tadi maaf Miss. Kenapa?
Lagi Monik. diajak ngobrol. Iya, nggak apa-apa nih. Kelihatan Moniknya. Iya. Kenapa muka saya begitu sih? Ada background-nya ya? Mukanya banyak stempel, Miss. Itu dia. Aduh, gimana caranya, Man? Aduh, lu. Ini ke virtual background. Muka saya stempelnya banyak, Man. Di bagian pojok, Miss, di video, stop video. Nah, diklik tuh Yang ada mana, Man? ada video setting. Coba. Oh, video setting. Ya, Nggak ada, Man, video setting. kan ada sejenis itu tuh. Kayak semacam kecil tuh. Ke atas, arah ke atas. Itu Miss yang ada checklist hijau tuh. Checklist tapi ke atas, arahnya ke atas, Miss. Checklist hijau. Mana sih checklist hijau? Itu Miss yang di atas di pojok kiri. Zoom. Home. Bawahnya. Ih, nggak tahu. Ih, yang mana sih? Oh, checklist hijau yang ini. Boleh. Diklik. Terus? Nggak ada. Pengaturan, Miss. Itu Miss virtual background. Oh my God, virtual background di sini. Ya. Wait, virtual background kan? Heeh. Background and filter. Yes. Non. Diisi, Miss, non. Oh. Kenapa jadi gini? Terus? Yang non. Non ya. Video filter, virtual background, mirror my video. Oh, no. Non. Ada nggak? Non. Saya udah klik virtual background. I have click my non. Terus nggak ada. Bos. Masih ya? Masih, Miss. Ini kenapa muka saya stempel semua gini? Astagfirullahaladzim. Oh, gini kali ya. Kok begini sih, Man, jadinya? Di virtual background udah ya? Iya. Wait. Ya, klik yang non, pilihnya. Ini kan non nih. Diklik 2 kali. Gak bisa, Man. Nah, bisa. Ini ya? Kok jadi begini, Man? Jadi nggak bisa, Man. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Udah, tadi. Nggak bisa. Nih. Tuh, oke. Nah. Sip. Terus sayanya nggak bisa keluar, Man. Saya nggak bisa keluar, Man. Udahlah, nanti aja, Man. Udah, tuh. Jadi gigi saya kanan. Ntar aja. Aduh, saya liar kalau gini, mah. Oke, Nisa. Siska nggak ada nih. Siska kemana nih? Siska. Megazen. Mega juga nggak hadir. Siska nggak hadir. Banyak yang nggak hadir hari ini. Mpok, Siska kemana, Pok? Bang Ilis juga nggak hadir. Hadir, Miss. Siska kemarin janjinya mau main ke sini, Miss, tapi nggak tahu belum sampai sekarang, Miss. Astaga, mau ngapain main ke situ? Mau ngerujak kalian? Nggak ada tugas yang mau diiniin, Miss. Bang Ilyas hadir ya? Oh, ini Bang Ilyas hadir. Oke. Nidaul Hasanah? Nida mana Nida? Nida nggak ada? Saya kan? Mpok hadir. Zahratul ini hadir ya? Hadir. Ibnu hadir nggak? Hadir, Miss. Ibnu. Iya. Oh, Ibnu hadir. Itu ada chat siapa? Miss. Oh, Ayu. Ya. Ayu ngechat. Nggak buka. Oke, berarti udah ya. Tadi Siska nggak hadir. Siska tidak hadir. Herunisa. Mega juga enggak. Mega biasanya hadir, pulang kampung jangan-jangan dia.
Kan liburan lama. Liburnya lama. Cuti. Oke, sudah saya save absennya di e-learning. Jadi kalian langsung bisa ngelihat kalau memang kalian tidak hadir, ya bisa langsung dilihat. Itu Nahrul Hayat hadir, Miss. Di bawah. Oh, saya hadir. Ya, Iya. saya save lagi. Mana Nahrul Hayat? Nomor berapa ya? Bagian atas kayaknya, Miss. Iya. 16. 18,16. Iya. 17. Oke. Sudah saya simpan data. Okay, if you have any question, please please ask me. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung kita bubar gerak jalan. Miss, maaf, tadi mau coba Sebentar. seputar result. Hah? Tadi seputar result itu masih agak mungkin penggunaan saya yang salah atau apa. Yang tadi masalah penggunaan so sebelumnya kan pakai koma ya. Yang tadi yang the mother is diligent apa? Terus koma so ya. Itu so itu pakai seru gak, Miss? Setelah so buat penekanan gitu? Enggak. Oh, enggak. Pakai tanda seru maksudnya? Pakai tanda seru kayak penekanan gitu. Enggak. Kayak kerjakanlah atau apa. Kan biasanya pakai titik seru. Maksudnya saya sering kayak gitu. Jadi kalau itu untuk result, untuk hasil. Sebetulnya untuk hasil. Untuk statement atau untuk hasil. Ya. Jadi kalian bisa tidak usah pakai tanda seru juga orang udah tahu. Tapi kalau mau yang di belakang, so gitu, itu titik saja, nggak usah pakai tanda seru. Ya, you can to do so, ya kan? Maksudnya kamu juga silahkan mengerjakan, you can to do so. Maka nggak usah pakai tanda seru, pakai titik aja. Itu sudah penekanan. Kalau so-nya di belakang. Jadi beda loh. So yang untuk result sama so yang di belakang sebagai conjunction atau di tengah sebagai conjunction, so yang di belakang sebagai penekanan. Itu berbeda. So kalau memang untuk pakai tanda seru, saya tidak, maksudnya jarang sekali melihat ada yang memakai tanda seru. Hanya titik saja, mereka sudah mengerti, oh iya, kalau so-nya yang di belakang, you can to do so. Nah, itu yang di belakang. Berbeda lagi kalau conjunction. Kalau conjunction yang untuk result, biasanya koma, kemudian so. Jadi tergantung konteksnya, Man. Kalau Salman mau konteksnya untuk penekanan, so-nya diletakkan di akhir kalimat. Tapi kalau konteksnya untuk conjunction, silakan untuk meletakkan so tersebut di tengah kalimat, boleh. Atau di awal. Ya, atau di awal. Biasanya ada kalimat gini. Kalau kita membuat satu paragraf tersebut ingin kita menerangkan tentang yang kemarin kalian lakukan, yaitu my holiday, ya, tentang liburanku. Maka di akhir itu, di conclusion, boleh kalian buat atau boleh memakai so sebagai result, sebagai hasil. So in this holiday, I feel very happy with my family. Jadi untuk result bisa, untuk hasil bisa. Ya. Oke, Nisa tadi kemana, Nis? Saya. Kenapa, Miss? Tadi kemana? Saya nggak lihat Nisa. Oh, Nisa kemana ya? Gitu. Ada kok, Miss, dengerin. Pasti lagi di itu ya, lagi di kerjaan ya, Nis. Enggak, Miss. Oke, ada lagi pertanyaan, Chandra bingung, semakin lama semakin bingung. Nanti kita langsung praktek saja. Bang Ilyas juga nggak ada tuh. Bang Ilyas, Sofyan nggak ada suaranya. Jadi pasti di kantor. Hadir.
entah di jalan, entah di kantor. Ya Bang ya? Kan? Yes, of course. Of course. Iya. Of course, alright. Saya jadi begini, Chandra. Nah, giginya gini. Kayak zombie, Miss. Iya. Chandra mau gitu. Gitu kan. Itu kenapa jadi begini sih, Man? Saya jadi bingung dari tadi. Virtual background-nya dimatiin, Miss. Itu dia nggak bisa dimatiin. Nggak bisa, sayanya yang nggak bisa, bukan ininya nggak bisa. Nggak kompatibel. Bisa, Miss. Miss. Nggak apa, Bang. Jangan gitu, Bang. Bisa, Miss. Hah? Oh. Itu dia, makanya saya bilang ininya, entahlah, saya nggak tahu. Maksudnya kan, Miss, yang I have a green screen-nya diklik. I have a green screen-nya di... Klik kan itu checklist. Oh, I see. Oke. Nah. Alhamdulillah. Kan kelihatan. Oke. This one. Ya. Tadi background-nya ini yang kemarin, yang ketika saya jadi MC, yang MC nasional di Universitas Bung Karno. Ya, makanya masih ada background Bung Karno, terus ada banyak kayak Gunadarma, ada macam-macam. Kayaknya stempelnya banyak di muka saya. Oke. Tapi ketika kemarin background kenapa bagus ya? Kenapa ini jadi ini ya, Man? Belakangnya pengaruh, Miss. Belakangnya udah satu warna, Miss. Belakangnya pengaruh. Oh, I see. Jadi kalau tembok putih gitu ya, polos, itu bagus. Tapi karena saya background-nya lemari, nah itu pengaruh. Oke. Ya. Oh, jadi Chandra background-nya putih tuh belakang, jadi dia nggak ngaruh gitu. Oh, oke. Ya, jadi bisa ganti-ganti background ya. Oke. Tapi kotanya besar, Miss. Kotanya besar. Jedotnya. Oh, Chandra mah orang pakai wifi kantor ini. Ya. Jangan hati aja diganti-ganti. Dan gitu, Bang. Udah. Oke. Any question? If not, I will of the class today, and then we will meet next week with your presentation. Yeah. Okay. This week, actually, you free or your holiday since Thursday. Dari hari Kamis kalian sudah libur nih minggu ini. Kamis, ya kan? Thursday. Katanya tanggal 24 nggak libur, Miss. Hah? Nggak libur, Miss. 24 libur. Enggak, Miss. Kata Salman. Pak Bambang, Miss. Ini masa sih? Iya. Iya. Lihat aja Itu kan SW-nya Pak Bambang. Itu kan libur nasional. Statusnya. SW-nya Pak Bambang, Miss, tanggal 24 Desember tetap kuliah. Bujuk dah. Yes, merdeka kita. Bujuk. Tuh, tanggal 24 kuliah. Jadi 25 doang. Lah, bilangin 24 saya misa gitu. 24 kan Chandra mau itu, Miss, ke gereja, Miss. Itu dia kan malamnya bisa, Po. Malam bisa. Udah sore, Miss. Kalau malam udah habis. Kan dia mau jualan cilok. Ke gereja jualan cilok. Saya jualan sate deh, Chan. Aku keras, Miss. Oke, jadi saya pikir, jadi kita itu libur dari hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh libur panjang. Kan kalau kantor dari Kamis kan, dari tanggal 24. Ya kalau kuliah mungkin karena kita Islam gitu kan, 24-nya tidak libur, 25 saja yang libur. Kemudian next week, kalian dari hari Kamis juga nih. 31, ya kan? 31 tuh Kamis, Jumat, itu libur lagi. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu libur panjang lagi. Berarti kalian akan ada, kalau bahasa Inggris tidak terganggu, alhamdulillah. Bahasa Inggris tidak ada terganggu sama sekali. Untuk libur-libur, kita tidak ada. Ya enggak? Yang mata kuliah hari Kamis, Miss. Susah-susah lagi. Mana 3 lagi, Miss? Tuh, kan?
Selamat mata ya. kuliah lagi. 3 dosen kalian harus cari kelas pengganti itu, hari kelas pengganti, silahkan tuh ya. Bahasa Inggris tidak. Alhamdulillah bahasa Inggris Selasa, jadi kalian aman ya, tidak ada libur berarti. Enak cenah. Untuk UAS benar itu Miss di akhir Januari awal Februari. Kenapa? UAS itu benar. Iya. Cepat banget ya. Kalian UAS awal Februari. Ya, awal Februari. Jadi makanya Februari itu diperkirakan offline untuk anak 2020, mungkin Februari kan. Setelah UAS itu kan semester mereka semester 2 gitu. Kalian sudah naik tingkat semester 4. Nggak terasa kan? Nah, gitu. Oke, kalau gitu selamat libur ya. Semoga kita tetap sehat walafiat. Sampai next week ketemu lagi. Sampai next week ketemu for presentation. To group ya, if I'm not mistaken, to group. Okay, thank you very much. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.